Buat teman-teman yang lagi mencari cara berdagang yang tidak hanya menguntungkan di dunia tapi juga jadi berkah di akhirat, video ini pas banget. Di video kali ini kita akan membahas cara dagang yang super keren, yaitu dengan mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa beliau ini bukan hanya sekedar nabi tapi juga pedagang yang sukses dan jujur banget. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah punya reputasi yang luar biasa di kalangan pedagang Mekah. Rasulullah itu punya prinsip yang membuat orang percaya sama beliau. Misalnya aja beliau jujur, terus nggak pernah membohongi pembeli, dan selalu menepati janji. Ini yang membuat beliau mendapat gelar Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya. Nah, mari kita pelajari apa saja tips jualan ala Rasulullah SAW yang bisa membuat jualan kita mudah-mudahan laris di dunia dan juga berkah di akhirat. Tips yang pertama adalah memulai dengan niat yang benar. Kita sering dengar ya bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, ini juga berlaku di dunia dagang. Makanya sebelum jualan kita tanya sama diri sendiri, apa nih niat kita berdagang? Mari kita luruskan niatnya, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan besar, tapi juga untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi keluarga, dan bahkan membantu orang lain. Kalau niatnya sudah lurus, insya Allah jalannya akan dimudahkan. Rasulullah itu mengajarkan bahwa niat adalah fondasi dari setiap amal perbuatan. Ketika berdagang, niat kita harus kuat karena Allah. Dengan begitu, setiap langkah yang kita ambil, mulai dari memilih barang, melayani pembeli, sampai mengatur keuangan, semuanya jadi bernilai ibadah. Jadi, jangan menyepelekan niat. Kalau niat kita udah benar, kita tidak akan gampang menyerah saat ada masalah. Misalnya aja, kalau lagi sepi pembeli, kita tidak akan putus asa karena kita tahu ini bagian dari ujian hidup. Sebaliknya, kalau dagangannya lagi rame, kita juga tidak bakal sombong karena kita tahu bahwa yang memberi rezeki itu Allah dan kita hanya bisa berikhtiar dengan niat yang terbaik. Tips yang kedua adalah jujur dan amanah. Ini adalah kunci utama yang membuat Rasulullah SAW itu sangat sukses. Jujur itu misalnya tidak mengurangi timbangan, tidak berbohong soal kualitas barang, dan memberitahu kekurangan produk kalau memang ada. Misalnya kalau jualan baju, ya bilang aja terus terang kalau warna yang ini gampang luntur, kalau mau yang lebih bagus, kasih pilihan yang lain. Meskipun jujur itu seperti membuat kita rugi, tapi justru kualitas inilah yang akan membuat pembeli percaya. Amanah itu artinya bisa dipercaya, baik dengan pembeli, penjual lain, atau bahkan oleh karyawan. Misalnya, kalau ada yang nitip barang untuk dijual, kita harus jaga baik-baik. Kalau kita sudah berjanji, sebisa mungkin kita tepati. Kalau kita sudah punya reputasi jujur dan amanah, biasanya pembeli akan balik lagi. Karena mereka bukan hanya menjadi pelanggan, tapi juga menjadi orang yang mendukung bisnis kita. Bahkan, bukannya nggak mungkin, mereka bahkan akan mempromosikan dagangan kita ke orang lain. Berdagang dengan jujur dan amanah itu tidak hanya menguntungkan di dunia, tapi juga di akhirat. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Masya Allah kalau bisa gini keren banget ya. Tips yang ketiga adalah ramah dan santun dalam melayani. Di mana-mana kita sendiri kalau belanja inginnya dilayani dengan ramah ya. Nah, orang lain juga begitu. Rasulullah selalu melayani pembeli dengan senyum dan kata-kata yang baik. Beliau nggak pernah ngomel atau jutek. Bayangin aja kalau kita lagi milih barang terus penjualnya cemberut. Kan jadinya males ya. Tapi kalau penjualnya ramah dan sabar dan kita nggak diusir, kita juga jadi merasa betah. Sikap yang santun juga penting. Hindari ngomong kasar atau memaksa pembeli. Biarkan saja mereka berpikir dan memilih dengan nyaman. Kalau mereka bertanya, jawab dengan sabar. Kalau mereka belum bisa beli ya, doakan saja semoga kita bisa mendapat rezeki dari jalan lain. Ini namanya berdagang sambil bergantung sama Gusti Allah. Selain itu, keramahan juga bisa menjadi nilai tambah kita dibandingkan pedagang lain. Di tengah persaingan yang ketat, keramahan itu bisa jadi nilai tambah loh. Pembeli kan bukan hanya ingin beli barang, tapi juga ingin diperlakukan dengan hormat. Kalau pengalaman belanjanya menyenangkan, insya Allah mereka akan ingat dan balik lagi sama kita. Tips yang keempat adalah tidak menimbun barang. Menimbun barang itu artinya sengaja menyetok barang banyak banget supaya harganya naik, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Ini ternyata dilarang loh dalam Islam. Rasulullah sangat melarang praktek ini karena bisa merugikan banyak orang. Bayangkan saja, gara-gara sebagian orang yang serakah,
orang lain jadi susah mendapatkan barang atau harus bayar mahal banget. Tujuan berdagang itu seharusnya salah satunya ya, untuk tolong-menolong dan bukan hanya sekedar mencari keuntungan sendiri di atas penderitaan orang lain. Dengan tidak menimbun, kita membantu supaya harga pasar tetap stabil dan barang bisa dinikmati oleh semua orang. Ini adalah salah satu cara kita berdagang sambil berbuat kebaikan. Praktek menimbun juga bisa menjadi bumerang. Kalau tiba-tiba ada banyak barang yang masuk ke pasar, harga bakal anjlok dan kita yang rugi sendiri. Makanya, lebih baik jual barang dengan wajar, untungnya bisa jadi ya sedikit tapi mudah-mudahan lancar dan berkah. Namanya rezeki nggak kemana-mana kok, asal kita menjalaninya dengan benar. Tips yang kelima adalah menjual dengan timbangan yang tepat. Ini tips yang simpel tapi penting banget. Pastikan timbangan atau takaran kita itu pas dan nggak kurang. Misalnya kalau jualan buah-buahan atau jual daging, pastikan beratnya memang sesuai dengan yang dibilang. Kalau jualan bahan makanan, pastikan takarannya tidak kurang. Ini adalah bagian dari kejujuran. Zaman dulu, banyak pedagang yang curang. Mereka mengurangi timbangan supaya untungnya lebih besar. Tapi ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran. Bahkan ada salah satu surat khusus yaitu surat Al-Mutaffifin yang isinya tentang ancaman untuk mereka yang curang dalam timbangan. Dengan menimbang secara pas, kita bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah pedagang yang amanah. Pembeli akan merasa lebih dihargai dan tidak merasa ditipu. Ini bisa membuat pembeli percaya pada kita dan menjadi pelanggan setia. Ingat bahwa berdagang itu bukan hanya soal mencari untung, tapi juga mencari keberkahan. Tips yang keenam adalah mengutamakan kualitas produk. Rasulullah itu tidak hanya jualan, tapi juga memastikan bahwa barang yang dijual itu berkualitas. Beliau tidak pernah menyembunyikan cacat atau kekurangan produk. Misalnya, kalau ada kurma yang busuk, beliau akan pisahkan dan beritahu ke pembeli. Ini akan membuat pembeli merasa dihargai. Dalam berdagang, kualitas itu adalah investasi jangka panjang. Barang yang bagus akan membuat pembeli puas dan bisa balik lagi. Mereka juga bisa tergerak untuk mempromosikan produk kita ke teman-teman atau keluarga mereka. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk iklan. Jangan pernah tergoda untuk menjual barang jelek demi untung yang cepat. Ini akan merusak reputasi kita. Kalaupun memang ada barang yang sudah mau busuk atau kualitasnya sudah tidak prima, lebih baik dijual secara terpisah dengan harga yang berbeda, misalnya dengan memberikan diskon. Lebih baik kita untungnya sedikit, tapi jujur dagangnya, supaya pembeli tidak kecewa dan akan balik lagi. Tips yang ketujuh adalah banyak bersyukur dan bersedekah. Setelah berdagang, jangan lupa juga untuk bersyukur. Kalau jualan lagi ramai, itu artinya rezeki dari Allah. Tapi kalau lagi sepi, itu juga bagian dari rezeki. Bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran kita. Dengan bersyukur, kita akan merasa cukup dan tidak serakah. Selain bersyukur, jangan lupa juga untuk bersedekah. Sedekah itu tidak akan membuat rezeki kita berkurang, bahkan akan bertambah. Rasulullah sendiri sering banget bersedekah dari hasil dagangannya. Beliau mengajarkan bahwa sebagian dari rezeki kita itu ada hak orang lain di dalamnya. Dengan bersedekah, insya Allah rezeki kita akan semakin berkah. Mungkin kita nggak sadar, tapi ada aja jalan rezeki yang datang dari arah yang tidak diduga. Dan rezeki itu tidak harus selalu soal uang ya. Bisa jadi kesehatan, ketenangan hati, kemudahan dalam urusan, dan sebagainya. Sedekah itu pokoknya investasi akhirat yang paling pol deh. Tips yang ke-8 adalah fleksibel dan tidak keras dalam menjual. Rasulullah itu mencontohkan supaya kita tidak memaksa pembeli. Beliau juga tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Kalau pembeli nawar, beliau akan nego dengan cara yang santun dan tidak maksa. Kalau harganya nggak bisa ya bilang aja baik-baik. Tapi kalau bisa, ya kasih diskon sedikit lah supaya pembelinya juga senang. Fleksibilitas ini membuat suasana jual beli menjadi santai dan lebih menyenangkan. Pembeli tidak merasa tertekan. Mereka akan lebih nyaman untuk bertransaksi dengan kita. Ini juga bisa menjadi pembeda antara kita dengan pedagang yang lain. Selain itu, berdagang ala Rasulullah itu bukan hanya soal untung rugi, tapi juga soal hubungan baik. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan pembeli, biasanya mereka akan lebih loyal. Tips yang ke-9 adalah tidak sumpah palsu. Sumpah palsu itu artinya mengatasnamakan Allah untuk meyakinkan orang lain. Dalam berdagang, sayangnya, banyak orang yang sering bersumpah, misalnya, aduh demi Allah ini barangnya paling bagus, padahal aslinya nggak begitu. Nah, sumpah palsu ini dosa banget, karena itu sama saja kita membohongi orang dengan menggunakan nama Allah. Rasulullah melarang umatnya bersumpah palsu dalam berdagang. Kalau kita mau meyakinkan pembeli ya cukup aja kasih tahu tentang fakta produknya. Misalnya, oh produk ini dari katun asli, jadi adem banget. Cukup.
nggak perlu bawa-bawa nama Tuhan. Meskipun sumpah palsu itu bisa membuat penjualan naik, tapi keberkahannya jadi hilang. Rasulullah bersabda bahwa sumpah itu melariskan barang tapi menghilangkan berkah. Jadi lebih baik jujur aja dan biarkan pembeli menilai sendiri. Rezeki yang berkah itu lebih baik daripada uang yang banyak tapi tidak halal. Dan tips yang ke-10 adalah mengutamakan yang halal dan baik. Ini adalah tips yang penting juga ya. Pastikan bahwa barang yang kita jual itu halal. Halal itu tidak hanya soal makanan, tapi juga soal cara kita berdagang. Janganlah jual barang-barang yang haram, misalnya aja jual minuman keras, dan jangan juga jual barang curian, karena itu juga haram. Selain halal, pastikan juga barangnya baik. Misalnya, kalau jualan makanan, pastikan higienis dan tidak basi. Kalau jualan baju, kalau bisa bahannya jangan yang bikin gatel. Barang yang baik akan membuat pembeli senang dan merasa puas. Berbisnis dengan cara yang halal dan baik itu adalah investasi akhirat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi juga peduli sama keberkahan dan kebaikan. Kalau kita berdagang dengan cara ini, insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tidak kita duga dan akan membuat hidup terasa lebih tenang. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.